Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan topik obat simvastatin. Izin memperkenalkan diri, saya Ardia Cita Pramesti dengan NIM 120260074. Izin memperkenalkan diri, saya Diva Rosma Pertiwi, NIM 1202683. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pasti Febian Fitra, NIM 120260048. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elvira Denewaningrum, NIM 120260021. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zahrotin Hasanah dengan NIM 120260112. Berikut paparan materi yang akan kami sampaikan. Terdapat 5 poin yang akan kami bahas, yaitu profil obat, biofarmasetika, farmasetika, farmakokinetika, dan farmakodinamika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang profil obat. Simvastatin merupakan obat golongan statin yang biasa digunakan untuk pasien hiperkolesterolemia. Obat ini digunakan untuk menurunkan kadar low density lipoprotein atau LDL dan triglycerides atau TG yang harus diperoleh dengan resep dokter. Secara klinis, simvastatin dapat dimanfaatkan sebagai antidislipidemia atau anti kolesterol. Nah, ada fakta menarik nih dari simvastatin. Selain dimanfaatkan sebagai antidislipidemia atau anti kolesterol, simvastatin juga ada diindikasi dapat menjadi antiinflamasi atau anti peradangan dan antioksidan pada hiperlipidemia, di mana statis berlaku sebagai antioksidan terhadap peroksidasi lipid. Selain itu, secara klinis dapat mencegah terjadinya ketoksikan akut pada pankreas melalui mekanisme antioksidan dengan meningkatkan kadar GST, glutathione S transferase. Hal ini dapat terjadi karena adanya gugus karbonil pada struktur simvastatin yang dapat berikatan dengan elektron bebas dari radikal reaktif yang diduga dapat berhubungan dengan aktivitas antioksidan. Dalam farmasetika, sediaan simvastatin terdiri dari sediaan tablet salut selaput dengan dosis 10, 20, dan 40 mg. Simvastatin dapat dikonsumsi malam hari dengan atau tanpa makanan. Dosis simvastatin yang melebihi 80 mg akan menimbulkan risiko gangguan pada otot. Dalam proses biofarmasetika, apabila obat simvastatin masuk melalui secara oral, masuk ke dalam akan mengalami fase disintegrasi, yaitu pemecahan obat sehingga menjadi granul, lalu mengalami fase deagregasi, yaitu fase di mana obat menjadi sangat halus dari granul tadi. Selanjutnya, kedua fase tersebut dinamakan liberasi atau waktu hancurnya obat. Lalu obat akan mengalami pelepasan zat aktif dan akan terdisolusi atau larut. Materi selanjutnya yaitu mengenai farmakokinetika dari obat simvastatin. Pengertian dari farmakokinetika itu sendiri merupakan proses perjalanan obat di dalam tubuh, di mana dia mencakup 4 tahap, yaitu yang pertama ada absorpsi, kemudian dia ada distribusi, metabolisme, dan juga diakhiri dengan ekskresi atau eliminasi, yang disingkat dengan ATME. Farmakokinetika dari simvastatin ini dimulai dari proses absorpsi secara peroral, di mana simvastatin memiliki tingkat bioavailabilitas yang sangat rendah, yaitu kurang dari 5%. Dosis puncak dari si simvastatin akan segera dapat dicapai dalam 4 jam setelah pemakaian peroral, dan kemudian dia akan menurun sebanyak 10% dari dosis puncak selama 12 jam. Kemudian dilanjutkan dengan distribusi simvastatin. Simvastatin dan metabolit lainnya itu dia bersifat lipofilik atau menyukai lemak, sehingga dia mudah berikatan dengan protein. Sehingga simvastatin akan mudah terdistribusi dan berikatan dengan protein plasma. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metabolisme dari obat simvastatin. Sebelumnya, obat simvastatin sendiri itu adalah obat untuk penurun kolesterol. Nah, jadi ada metabolisme dari obat simvastatin tersebut, yaitu simvastatin yang dikonsumsi dalam bentuk inaktif laktose yang teraktivasi melalui proses metabolisme di dinding usus, hati, dan plasma yang menjadi bentuk aktifnya. Kemudian, bentuk aktifnya itu berupa bentuk asam dihidroksiklutarat dan sedikit bentuk derivatif 6-hidroksi, 6-hidroksimetil, dan 6-eksometilen.
Kemudian, simvastatin sendiri ini adalah suatu zat yang bersifat lipofilik. Nah, kemudian akan dimetabolisme di hati melalui proses glukuronidasi. Proses glukuronidasi ini adalah cara konjugasi umum dalam proses metabolisme dan dibantu dengan enzim CYP450 agar dapat diubah menjadi zat hidrofilik yang sebelumnya itu bersifat lipofilik. Nah, jadi subenzim yang berperan terutama itu adalah CYP34 yang akan mengubah simvastatin menjadi bentuk konjugat glukuronidanya. Waktu paruh dari obat simvastatin sendiri ini sekitar 4 jam. Dari obat simvastatin ini mengalami 2 jalur. Yang pertama, metabolisme dari jalur eksogen. Yang kedua, metabolisme dari jalur endogen. Nah, ini adalah gambar dari jalur eksogen dan jalur endogen. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu metabolisme dari jalur eksogen. Jadi, kolesterol dan trigliserida ini akan diserap oleh usus dari makanan dalam bentuk lemak bebas. Kemudian mengalami esterifilasi menjadi ester kolesterol bersama dengan fosfolipid membentuk kilomikron. Nah, jadi di kilomikron ini akan dihidrolisis oleh enzim lipase menjadi asam lemak bebas yang kemudian dapat dioksidasi menjadi energi atau dapat disimpan dalam bentuk trigliserida dalam jaringan adiposa. Kemudian pada metabolisme yang kedua yaitu dari jalur endogen. Nah, hati ini dapat mensintesis kolesterol dan trigliserida dalam bentuk lipoprotein FLDL. Nah, FLDL ini kemudian dihidrolisis menjadi IDL dan setelah itu sebagian dalam hepat akan diubah menjadi LDL. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai ekskresi atau eliminasi dari obat simvastatin. Nah, waktu paruh dari obat simvastatin itu adalah 4 jam. Jadi, ekskresi atau eliminasi dari obat simvastatin itu terutama dengan bantuan hati sebesar 60% dan keluar bersama feses sekitar 13% dari dosis simvastatin. Kemudian, metabolit turunannya ini akan dieliminasi melalui ginjal dan keluar bersama urin. Nah, ini adalah gambar proses dari absorpsi sampai ekskresi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses farmakodinamik dari simvastatin. Jadi, siapa sih yang di sini sudah tidak asing lagi dengan simvastatin atau obat yang dapat menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Nah, bagaimana sih farmakodinamik dari simvastatin? Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu apa itu farmakodinamik. Jadi farmakodinamik itu terjadi apabila zat aktif obat telah berikatan dengan reseptor dan mengakibatkan suatu proses seperti pada simvastatin ini. Dia berikatan dengan reseptor dan akhirnya menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Nah, farmakodinamik dari simvastatin sendiri dimulai dari simvastatin ini sudah terhidrolisis menjadi bentuk zat aktif. Kemudian simvastatin ini akan berikatan dengan enzim HMG-CoA reduktase. Lalu enzim tersebut terhambat fungsinya. Nah, fungsi dari enzim HMG-CoA reduktase ini adalah untuk mengubah substratnya menjadi mevalonate yang berperan penting dalam sintesis kolesterol. Jadi ketika si simvastatin aktif berikatan dengan enzimnya terhambat, otomatis sintesis kolesterol ini akan terhambat juga dan kadar kolesterol dalam tubuh atau dalam darah akan menurun. Target utama dari simvastatin ini adalah hati, di mana ketika kolesterol dalam hati sudah menurun, otomatis hati akan menstimulasi atau menyerap kembali LDL yang beredar di seluruh tubuh. Lalu hati kembali menurunkan kadar kolesterol dengan cara menghambat very low density lipoprotein atau VLDL, sehingga terjadi penurunan LDL dan VLDL kembali di plasma darah. Nah, berdasarkan riset dan penelitian, simvastatin ini sudah terbukti dapat menurunkan LDL serum mulai dari 20% hingga 55%. Jadi, proses dari farmakodinamik ini dimulai dari ketika zat aktif berikatan dengan enzim terhambat dan kadar kolesterol atau sintesis kolesterol akan menurun. Lalu karena kolesterol di hati menurun, maka hati menyerap kembali kolesterol di seluruh tubuh dan hati memproses kembali penurunan LDL atau kolesterol jahat sehingga dihasilkan penurunan kolesterol yang efektif sekitar 20% hingga 50%. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf.
Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.